jalan yuk Tan. Jalan kemana? Kemana kek? Ya ntar kapan-kapan deh, karena tuh aku belum ngasih respon. Kita lagi berdua di rumah. Lagi main? Lagi, ya pokoknya lagi di kamar. Ya walaupun dia nggak lihat lagi ngapain, tapi kan dia udah nebak lah dia ngapain coba. Setelah itu berkelanjutan Mbak, takut cemas karena ada rasa aman tadi malah jadi biasa aja, dan itu menjadi suatu hal. Jadi setiap ada kesempatan, tahu sama tahu lah Mbak, setiap ada kesempatan gitu. Halo teman-teman sebelum Bobo, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada ya, selalu ya doa aku untuk aku dan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik lagi, semoga makin banyak sih ya, makin banyak cerita yang memang menarik, terus makin banyak hal-hal yang tabu yang bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Kali ini juga aku kedatangan bintang tamu yang ceritanya apa ya, agak-agak ini sih ya, maksudnya aduh maaf ya, mohon maaf, aku udah semut, agak-agak di luar nurul ya. Cuma ya apapun itulah, lagi-lagi aku selalu mengingatkan bahwa apapun itu ceritanya, baik itu mereka sebagai korban maupun sebagai pelaku, kita tidak berhak menjudge atau menghakimi mereka orang ya. Maksudnya dalam arti ya udah, maksudnya memang itu udah jalan hidupnya, udah jadi masa lalunya, dan sekarang menjadi cerita dan menjadi kita untuk tolak ukur gitu loh, lebih mawas diri, lebih buka hati dan pikiran kita bahwa ya hal seperti ini memang terjadi gitu loh di sekitaran kita, di lingkungan kita gitu. Langsung aja kita ngobrol ya, kita bincang-bincang. Halo. Yo. Halo juga. Kenapa, nervous atau gimana? Enggak, aku tadi mau nama kakak belum nyebut namaku, Siska kan. Oh Siska, oke. Kita pakai nama ini ya, namanya disamarkan, mukanya juga kita tutup ya. Aku manggil Mbak apa nih? Apa aja bebas. Mbak aja. Boleh. Okay, baik. Boleh apa aja. Apa aja bebas. Pokoknya yang penting penting kamu nyaman. Iya. Yang penting kamu ceritanya relax, apapun itu cerita kamu, ya. Iya. Tapi yang paling aku mau tahu gitu, tujuannya kamu datang gitu kan dan memberanikan diri untuk bercerita ke Bincang Ranjang tuh apa? Alasannya Sebenarnya apa? sih bukan tujuan, cuman ini supaya agak ngeringanin, kan itu beban juga di saya ya. Psikologi ya? Iya, saya bukannya curhat, bukannya mengumbar atau cerita-cerita, tapi ada kesempatan kali ini pengen ya curhat sedikit ya, biar ngeringanin beban. Apakah ini cerita yang akan kamu ceritain, maksudnya ngebebanin kamu seberapa berat gitu loh permasalahannya? Tentu berat lah, karena setelah itu saya tahu ini salah banget gitu loh, tapi memang terjadi sama saya. Nah, jadi kalau emang ngasih kesempatan cerita, saya cerita sedikit lah. Nggak apa-apa, boleh banget. Aku sama teman-teman sebelum Bobo akan happy banget ya, maksudnya apapun itu ceritanya kita coba akan dengarkan. Tapi ya nanti kan aku pasti akan bertanya ya, maksudnya gitu. Kalau memang sekiranya pertanyaannya nggak bisa kamu jawab gitu, atau kamu nggak nyaman dengan pertanyaan itu, kamu nggak jawab nggak apa-apa. Jadi aku tidak memaksakan untuk kamu menjawab itu gitu kan. Kayak namanya orang cerita kan bebas-bebas aja gitu, dan aku akan merespon itu. Ya aku nggak tahu ya ceritanya seperti apa nanti gitu. Berarti ini kamu bercerita tentang keluarga, keluarga besar ya. Terus anak dari kakak saya, ponakannya. Anak dari kakak kamu berarti ponakan kamu? Iya, ponakan. Oke. Awal mulanya seperti apa ceritanya emang? Awal mula kan waktu itu di hari raya ya, Lebaran. Kita kumpul dong, pulang ke kampung saya. Di sana kumpul keluarga, cerita dong gimana aktivitasnya, gimana. Saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Nggak ketinggalan, saya kasih tahu juga suami kerjanya jarang pulang, swasta ya, kayak di general kontraktor gitulah. Terus anak saya satu, udah lumayan besar, dan dia juga sekolahnya nggak yang pulang pergi kayak seperti anak pada umumnya. Dia ngekos karena jaraknya jauh. Iya, karena jaraknya juga sekolah itu memang sekolah kayak pilihan gitu, nyari negeri kan ya. Ya jadi ya berat hati gimana ya, yang terbaik dong ke sana. Cita-cita gitu, tiba-tiba kakak saya bilang, tuh si ini udah tamat itu katanya. Udah lulus sekolah? Udah lulus sekolah. Nah, rasanya kalau di daerah kayaknya nggak berkembang deh. Kayaknya kalau denger Jakarta tuh semua orang berpikiran Jakarta itu wah ya.
bisa udah menghayal bakal kedepannya bagus, walaupun iya atau enggak saya nggak paham, tapi udah ngebayangin dengan Jakarta tuh kayaknya hebat banget. Terus dia nawarin diri, boleh nggak tinggal di sana? Kan kamu kan di Jakarta kan nggak ada anak, nggak ada, suami kerja. Aku dengan karena yang ngomong tuh kakak ya asik-asik aja. Tuh ponakan udah gede pasti nggak bakal nyusahin, udah gede kan. Iya udah bisa bawa dirinya sendiri lah ya. Apa yang diurusin sih? Yang makan silakan, yang nggak ada yang makan juga silakan ya, nggak masalah. Kayaknya sesimpel itu. Ngomong dong sama suami. Apa? Itu kayaknya mamanya itu ngomong katanya boleh nggak ke Jakarta. Terus nggak tahu deh dia nggak enak atau apa. Karena aku ngomongnya depan keluarga, langsung iya kan gitu tuh suami. Oke. Nah, itu katanya, iya boleh gitu ya. Lah suami ya, namanya depan keluarga ya, jarang ketemu. Alhasil ya udah pas balik ke selesai Lebaran balik ke Jakarta ikut. Ikut. Tapi suami sendiri maksudnya sayang nggak sih sama ponakannya? Suami aku tuh orangnya humble ya, asik banget orangnya, nggak kaku. Pokoknya sama keluarga tuh termasuk tipenya tuh yang disayang keluarga, orangnya asik. Oke. Apalagi jarang ketemu kan, otomatis pasti dia nunjukkan yang terbaik dong sikapnya kan. Apalagi sama keluarga kayak menantu kesayangan gitu lah. Dari Jakarta kan asalnya. Orang kalau saya juga di Jakarta, kayaknya kalau dengar Jakarta tuh hebat lah gitu. Namanya pulang kampung ya. Udah pulang tuh ke Jakarta. Udah mulai sudah seperti aktivitas seperti biasanya lah kan. Makan, ya belum kerja lah, namanya baru kan ya, baru nyampe. Masih santai dulu lah, ngapain sih buru-buru? Karena orang kan nggak segampang itu cari kerja ataupun aktivitas. Gaul dulu deh gimana, namanya anak bujang ya. Tuh, terus. Ya ponakannya umur berapa sih kalau boleh tahu saat itu? Ponakan ya sudah setelah tamat sekolah kan umur 18 ya. Sudah 18-an gitu ya. Itu kan kalau sudah nganggur beberapa waktu kan mungkin sekitar umur 20 lah. Dan dia belum dapat kerjaan, dapat juga kerjaannya ya gitu-gitulah, rabut-rabutan yang nggak bisa dibagi dia tuh yang nggak banget lah, cuma sekedar waktu di daerah pun belum kerja setelah lulus. Kerja tapi kalau untuk ukuran laki-laki tuh kerjanya cuma iseng buat jajan gitu loh. Dia ngebayangnya bisa dapat lebih di Jakarta gitu. Oh berarti nggak yang setelah lulus langsung ke Jakarta ikut? Enggak dulu. Cuma tuh kasihan tuh di rumah terus, sekarang gaji nggak seberapa, cukup buat jajan dia doang. Ya gitu udah kan. lulus tapi kerjaannya belum mumpuni lah ya, mungkin gitu ya. Gitu. Oke, terus? Ya ada ke Jakarta dibawa, tinggal bareng kita. Tinggal bareng. Sebulan 2 bulan, enjoy sebulan. Udah agak akhirnya suami dapat proyek yang keluar kota. Masih lumayan, seminggu, kadang 2 minggu baru balik gitu kan. Seperti biasa lah Mbak, kayak gitu aktivitasnya. Nah tapi dia mah belum dapat kerjaan, masih santai. Nah kamu sendiri kesibukannya apa hari-hari? Saya orang yang bertahan di rumah juga, tapi kan saya bilang kalau misalnya bete atau gimana, ke temen yang akrab tadi, ke sahabat kamu. Tapi nggak hobi nongkrong ya, tapi pasti nyamper ke rumah temen gitu, main dekat balik. Ya, kalau ponaknya nggak saya pikirkan lah, orang dia udah gede juga. Yang penting di rumah ada yang bisa dia makan, ada yang bisa buat itu kan. Karena kan kalau dia kesini otomatis sedikit banyaknya tanggung jawab saya juga kan. Betul. Karena dia tinggal sama saya. Nah itu lama-lama tuh gerak ponakan ini. Apakah dia iseng atau dia mulai bosen atau bete gitu, kayak mulai uring-uringan gitu. Saya bilang, ya udah kalau ini cari temen lah, keluar dulu main gitu kan. Udah main, terus pulang. Terus dilihatnya suami saya jarang di rumah. Tante tinggal kayak gini mulu setiap hari. Iya emang kenapa? Nggak bosen? Jalan yuk Tan. Jalan kemana? Kemana kek? Ya ntar kapan-kapan deh. Karena tuh aku belum ngasih respon. Ngapain jalan sama ponakan, kan nggak lucu. Gak enak. Ya aku nggak apa-apa sama ponakan sendiri, kan ponakan tuh kayak anak gitu loh. Bener, tapi kan aku belum nyaman gitu. Belum, karena kan kita nggak deket banget. Waktu di sana cuma gitu-gitu doang, jarang ketemu kan. Orang ketemu cuma lebaran doang. Lama-lama ngobrol, ada kesempatan ngobrol, duduk di kursi. Dia kayak mulai kayak berani-berani gitu. Kayak mulai apa bahasanya tuh, kayak mulai genit ya gitu, sedikit-sedikit perasaan. Genitnya gimana? Nanti sadar nggak sih? Ya enggak lah, kamu belum ngomong.
tante itu umurnya sekian kan. Iya, kenapa tua ya? Tante tahu nggak? Ini aku nggak bohong loh. Tante itu di mata aku beda apaan? Itu kalau untuk seumuran tante itu, tante itu cantik loh, kata dia gitu. Oh tuh, bohong banget lu mah, ngomong ngaco lu ngomong gitu kan. Tuh awal kan sudah saya kan. Itu dari hari kayak gitu tuh mulai kayak gitu, mulai. Oke, mancing-mancing gitu. Tapi aku masih gitu. nggak itulah, nggak. Iya, karena kamu pikiran ke arah nggak, sana ponakan ya, ponakan tetap aja ponakan. Terus akhirnya? Terus kesininya mulai. Lama-lama baper. Setelah agak lama ya mulai tuh kayaknya girang gitu, seneng kayak kalau dia ada puji-pujian sedikit-sedikit tuh, awalnya yang biasa aja kok kayak seneng lihat dia gitu. Kok baru nyadar ponakan tuh ganteng banget ya. Baru mulai memperhatiin dia gitu. Ganteng, umur masih muda, badannya bagus, putih bersih gitu kan. Aku baru nyadar ponakan aku ganteng banget. Tuh ngomongnya tuh kok bisa banget gitu, manis banget ngomongnya. Padahal masih bocil kan, jauh umur dua kita kan, masih bocil itu kok ngomong bisa banget nyenengin aku gitu kan. Jadi hari itu dia keluar tuh, kok tumben-tumbennya tuh kayak mungkin karena apa salah gaul, apa pas gaul sama temennya gimana, agak mabuk gitu, agak kayak habis minum gitu. Oh mabuk? Iya, nggak pernahnya tumben gitu. Oh mabuk ya? Enggak, kok tante katanya. Nanti aku tahu suamiku marah loh. Nanti jangan bilang lah. Terus dia megang tangan gini kan, tante pacaran yuk atau gitu. Apaan sih? Aku pacaran? Iya, ajakin pacaran ponakanmu? Iya, dia ngomongnya tuh gitu doang. Pacaran yuk. Dalam kondisi mabuk? Iya, aku pikir orang mabuk mah pasti ngomongnya kan kayak gitu. Aku badannya kan, masuk sana, langsung ke dalam dia, tidur sana gitu kan. Nanti kalau jangan sampai tahu papanya man, suamiku marah loh kalau kamu lihat kamu kayak gini, kamu sudah pulang kampung lagi ya. Jangan dong tan gitu, masuk. Terus hari berikutnya kayak berani lagi di belakang tuh, dia masuk ke rumah kan, nggak ada siapa-siapa. Terus dia berani lagi di dapur lagi masak, dia berani kayak apa, naruh kepalanya di punggung gitu loh. Oke, senderan gitu di kepala gitu, di kepala di punggung. Tapi aku masih yang enggak sadis marah gimana, karena pikir ponakan manja nih. Nah apa sih lu paling gitu doang, manja-manja nggak jelas gitu. Nah, itu udah mulai, perasaan aku tuh udah nggak karuan ya istilahnya ya. Besok-besoknya kayak aku yang jadi kayak ada perasaan seneng kalau lihat dia gitu, Mbak. Oh ya? Berarti kamu udah mulai timbul tuh perasaan-perasaan. Mungkin lah, hasilnya nggak ngerti, mulai suka aja kalau lihat dia. Awalnya yang biasa aja kok ada dia kayak seneng gitu. Seneng. Akhirnya? Ya akhirnya karena waktu berlalu, yang ada di mataku cuma dia, suami jarang pulang. Jadi fokusnya ke dia gitu. Bagus aja aku lihat dia tuh. Seneng. Tapi sempat kejadian hal-hal yang kayak berhubungan atau gimana gitu? Inilah yang mau aku ceritakan itu. Setelah sekian lama, ada kejadian, Mbak. Itu berapa lama kejadiannya setelah dia kan tinggal di rumah tuh, awal pertama kali tinggal di rumah tuh berapa lama sampai pada akhirnya kejadian? Enggak berapa lama juga sih, sekitar hampir 2-3 bulan? Enggak, sekitar 6 bulanan ya. 6 bulanan baru kejadian. Iya. Nah, awal mulanya kejadian tuh gimana? Dia nggak gitu aja lah, Mbak. Terjadi begitu aja. Namanya sudah terbiasa banget sama dia, kayaknya nggak sungkan lagi. Awal mulanya maksudnya kayak contoh apa yang terjadi? Kayak kamu lagi di kamar, lagi di dapur, tiba-tiba dimasuk atau gimana? Nggak mesti ke kamar, kadang kan lagi nyantai aja. Dia kan memang di rumah nggak ada siapa-siapa ya, aman-aman aja ya. Apa yang dia lakuin awal pertama kali sampai pada akhirnya itu kejadian? Walaupun nggak ngomong, ngerti aja, Mbak. Ngerti aja. Setelah itu sih ya nggak karuan, karena nyimpan rahasia kan. Awalnya beban banget, nggak karuan, uring-uringan. Awalnya tapi dia yang duluan untuk mancing kamu melakukan itu, atau memang kamunya yang berusaha untuk dipancing sama ponakan? Yang pastinya dia lah ya. Yang lucunya tuh, saya itu nggak, karena udah lama sama dia nggak nolak gitu loh. Karena ngerasa kamu kan udah ada perasaan nyamannya sendiri. Iya, karena ngerasa aman, nggak ada siapa-siapa dan cuma dia di rumah gitu kan.
Tapi kamu pribadi punya perasaan gak sih? Maksudnya setelah 6 bulan berlalu gitu kan, ada ponakan di rumah segala macem gitu kan, dengan segala treatmentnya dia gitu, sampai pada akhirnya kamu ngerasa saya susah ngomongnya, tapi saya rasa itu perasaan ya. Perasaan itu kan timbulnya tanpa kita tahu, tanpa sadar. Awalnya biasa aja, akhirnya timbul suka sendiri. Lihat dia seneng aja lihat dia gitu. Pertama kali main di mana berarti sama ponakan? Di kamar, ruang tamu, dapur? Ke kamar lah pastinya. Ke kamar? Kamu yang ngajakin ke kamar? Nggak ngajakin lah, pokoknya emang sama-sama ngerti aja lah ya kodenya. Iya, nggak gitu mesti ngomong pakai kosakata, ngerti sama ngerti lah. Karena ngerasa ada perasaan aman aja kan. Awal pertama kali pas gini, kamu kan tahu itu ponakan kamu ya, anak dari kakak kamu berarti gitu kan ya. Gimana rasanya, maksudnya pertama kali kamu melakukan nggak mikir apa-apa Mbak, sendiri? Nggak mikir ke situ, nggak mikir apa-apa. Biasanya kalau orangnya itu yang dari di pikiran kamu apa? Nggak ada. Yang aku tahu dia tuh manis banget di mata aku. Dia tuh setelah waktu berlama waktu yang udah lama sama dia, udah nggak ada batas kalau itu ponakan nggak boleh gitu. Jadi udah kayak udah nggak ada batasan. Iya, nggak ada gitu, karena dia manis banget. Tapi enak mainnya? Karena punya pasangan enak tuh karena enjoy tadi Mbak ya enak aja lah. Pertama dia anak muda, dan itu kan otomatis kan dia pasti jiwanya pasti beda dong dengan pasangan kita yang udah berumur ya. Pasti beda Mbak, pasti beda. Ketika berhubungan sama dia kan ada perasaan takut ya, tapi takut aman. Takut tapi ada lagi gitu. Aman kan kita kan berbicara sendiri kan aman nggak akan ada yang tahu. Setelah itu berkelanjutan Mbak, takut cemas karena ada rasa aman tadi malah jadi biasa aja, dan itu menjadi suatu hal. Jadi setiap ada kesempatan tahu lah Mbak, setiap ada kesempatan gitu. Tapi ngerasa punya perasaan bersalah nggak sih? Ada lah pasti. Tapi rasa itu kalah sama rasa yang suka tadi sama dia. Kalau main sama itu jatuhnya kayak apa ya? Ponakan berondong berarti ya. Iya. Lebih enak yang lebih muda atau tua? Pastilah. Lebih muda. Kayaknya lebih semangat kali ya. Beda kalau yang ini dalam yang saya rasakan ya. Kalau sama orang yang pasangan yang sudah terbiasa kan lucu sih ceritanya, tapi nggak pernah ceritanya Mbak ya. Kalau sama pasangan sendiri kan yang udah terbiasa, kadang-kadang dia kayak main sendiri Mbak. Dia sibuk sendiri, keluar sendiri, udah dia nggak mikirin kita. Apa kita udah nyaman, apa udah kelar belum, nggak. Iya kan, kadang kesebel kan, tapi sudah males sudah. Masalah dari waktu ke waktu emang kayak gini terus, capek ngomongnya, serah gitu kan. Kita ngomong juga paling cuma nyengir doang kan, sebel Mbak digituin mulu. Sedangkan kita perempuan juga butuh ya, maksudnya butuh untuk dipuasin gitu kan. Kadang kayak itu dia. Kadang suka egois gitu laki-laki itu kan, gitu kan. Emang kita cuma nonton. Tapi emang kamu nggak ngobrol sama suami, maksudnya sayang aku belum keluar loh. Males kali. Males kali Mbak. Kenapa? Males karena keseringan begitu. Gitu ya? Bodo amat deh, males. Dan sampai pada akhirnya kamu mendapatkan kenikmatan yang males banget gitu. Karena laki-laki tuh nggak tahu loh kalau kita tuh nggak mesti ngomong, mesti ngerti dong. Masa dia sibuk sendiri, keluar sendiri, udah nyengir, kita diem, dia nggak tahu mikir kita seneng kah, kita puas kah, kita nggak, penting udah kayak kita nih cuma untuk nyenengin dia doang, sebel kan ya. Dan kita juga sebenarnya butuh itu ya. Harus dipahamin itu. Betul, untuk laki-laki tuh ya. Hai laki-laki di sini juga. ya pada dasarnya wanita juga butuh ya. Butuh hal itu, butuh dipuasin, butuh disayang, butuh dimanjain sama suaminya. Banget. Jadi bukan seakan-akan itu butuh kebutuhan suami aja gitu loh. Terus sampai pada akhirnya berlanjut dengan ponakan. Karena sekali-sekali aman, malah ke depannya yang kedua kali, ketiga kali. Iya, malah setiap kesempatan malah ya apalagi otaknya ke situ aja Mbak. Bisa sehari berapa kali main sama ponakan tuh di rumah? Ada kesempatan mah pasti nyaman. Paling banyak berapa kali? Saya sehari bisa 3-4 kali Mbak mainnya. Iya. Tapi tetap aja ada rasa nggak tenang gitu Mbak, pasti. Deg-degan pasti. Iya. Ya. Tapi kalau main selalu di rumah, nggak pernah keluar check-in gitu, main ke hotel, enggak, apartemen? Enggak sampai kayak gitu. Orang di rumah udah aman banget.
yang membedakan apa? Satu kan kalau sama suami kan dia lebih apa ya, lebih egois maksudnya ya, lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Nah kalau sama ponakan ini dia gimana? Nge-treatment kamunya gimana? Lebih dipuaskan kah? Atau memang kamu punya request tertentu? Atau memang orangnya udah mahir? Atau memang ponakan kamu udah jago gitu loh mainnya? Kurang tahu juga tuh ya. Atau mungkin emang dia anak muda sekarang, kita nggak tahu ya. Atau aku nggak mikir ke situ sih. Yang penting dia sama aku asik-asik aja udah. Gitu aja, nggak mikir yang ke situ yang nggak rumit-rumit, nggak. Yang penting dia sama aku asik udah. Tapi sorry, saat pertama kali dia berhubungan sama kamu, anak kamu berhubungan sama kamu itu kondisinya dia baru pertama kali melakukan hubungan atau memang sebelumnya sudah pernah? Dianya? Iya, dianya. Gimana tahu saya? Oh, kamu nggak nanya? Ya enggak lah, saya nggak nanya, nggak sampai di situ nanya, enggak. Saya nggak peduli, saya. Nah, oke. Pertama kali berarti cepet atau lama keluarnya si ponakan kamu itu? Nggak begitu lama. Tapi nggak cepet-cepet banget. Nggak cepet-cepet banget. Iya. Kalau sama pasangan kan kayaknya sibuk sendiri, kelar sudah. Kayaknya biasa banget, nggak asik banget ya. Nah, waktu pertama kali main sama ponakan kamu juga dapat klimaksnya? Karena kan kalau sama dia kan karena itu mainnya diem-diem ya, diem-diem yang campur aduk ya. Pasti ini yang rasanya perasaannya itu mungkin ya, cemasnya juga, nggak karu-karuan lah pokoknya Mbak. Berarti pertama kali kamu berhubungan sama ponakan kamu dapat enaknya? Awalnya sih enggak lah ya, karena kan sadar kalau itu salah ya. Enggak, yang kalau selanjutnya baru ya. Kalau awalnya enggak sih. Yang awal tuh cuma rasa kayak mau gitu lah. Ya udahlah ya, cobain lah ya gitu. Iya. Kan. Nggak mungkin aku langsung berusaha nyari supaya nyampe atau gimana, enggak lah. Kan dia ponakan, tahu sadar itu ponakan. Cuma kamu mengebelakangkan hal itu. Tahu lah, sadar itu ponakan. Itu berlangsung berapa lama kamu punya hubungan rahasia sama ponakan kamu? Sekitar 6-7 bulan ya. Sampai suatu ketika nih udah aman. Suami nggak curiga, nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Kalau dia sibuk banget Mbak. Kalau udah sibuk itu diajak jalan aja capek. Sampai udah males loh, kalau saya lupa loh kadang kapan terakhir kalian ngerengek pengen jalan. Karena sibuk banget. Kayaknya super sibuk banget, nggak tahu sibuk apa, nggak tahu kerjaannya. Dia lupa kalau aku di rumah tuh bete banget pengen jalan. Ya kan bisa jalan sama teman-teman. Beda Mbak. Ya memang udah nasib begitu kan, suaminya super sibuk, pikirnya dengan sibuk tuh hebat. Dia nggak tahu kalau kita tuh pengen jalan, pengen apa. Lagi apa sih Mbak? Pagi pulang, kita lagi di rumah tuh. Dia pulang dadakan. Bisa ngebayangin lah Mbak ngamuknya. Hah? Gimana? Kita lagi berdua di rumah. Lagi main? Ya pokoknya lagi di kamar. Ya walaupun dia nggak lihat lagi ngapain, tapi kan dia udah nebak lah ngapain coba. Emang suami langsung lihat bahwa kamu keluar dari kamar sama ponakan? Enggak, dia memang ngagap kita lagi baring. Langsung Mbak, di ngamuknya udah kayak orang kesetanan. Berarti secara langsung itu suami kamu ngegapin? Ngamuk banget. Udah nggak tahu lagi gimana, pokoknya ngamuk banget. Udah ngamuk, kasih pengertian gimana, tapi orang ngamuk susah ya nggak kita diaminnya kan? Ngamuk. Terus akhirnya apa yang terjadi? Iya, gimana mata akhirnya sudah puas dia marah, pukul nih gimana kan? Siapa yang dipukul kamu? Ponakan lah. Ponakan yang dipukul? Nah, kalau aku mah nggak dipukul, cuman ya lebih serem tuh kalau didiemin Mbak. Aku paling ngeri sama orang diem. Orang biasanya suaranya berisik atau tiba diem tuh susah banget aku. Aku akhirnya balik ke rumah orang tua, ponakan aku balik ke rumah orang tua. Keluarganya. Berarti keluarga tahu? Tahu lah, malu banget. Nggak usah ngomong. Terus komentar keluarga seperti apa? Ya nggak tahu. Kalau saya nanya, ya mampus lah saya apa yang diomongnya. Udah nggak nyari tahu apa dia omongnya. Yang penting pokoknya saya tuh kacau balau tuh, saya balik ke rumah mama. Mama tahu juga? Ya tahu lah, nggak bisa ngomong lagi mama, kasihan banget, malunya kemana-mana ya. Tapi emang gimana? Terus sampai pada akhirnya apa? Suami kamu cerain kamu atau gimana? Enggak, dia ngasih hampir 3 bulan saya nggak balik. Nggak ada kabar berita, saya juga nggak nyariin, saya bersalah kan daripada tapi entah tahu kayaknya apa masih sayang atau gimana, karena ada anak kali ya, sayang kali, apa dia mungkin dia sadar kalau emang dia yang kurang perhatian sama saya kan. Ada omongan nggak nyangka dia ngajak balik, nyuruh balik ke rumah. Ya malu nggak malu, karena saya juga mau kemana lagi, balik lah.
Tapi kamu sempat say sorry nggak sih, kayak minta maaf sama suami kamu atas apa yang Pastilah. kamu perbuat segala macam? Sudah sadar salah pasti apa ada minta maafnya, walaupun sudah tahu sudah salah, emang salah, minta maaf. Ya, suami kamu nerima kamu? Nggak ngomong, saya maafkan, nggak kayak gitu, diem aja. Tapi maafin dia kan mungkin dengan cara dia ke rumah jemput saya, kan mungkin itu cara dia maafkan saya, bukannya yo saya maafkan, nggak kayak gitu. Nah, gitu. Oke, after kejadian itu ya, maksudnya kan awalnya kan maksudnya kamu cerita bahwa suami kamu kurang perhatian gitu kan, maksudnya nggak punya quality time sama kamu, sibuk kerja segala macam. Nah, after kejadian dia tahu kamu main sama ponakan kamu sendiri, sampai akhirnya dia melihat itu sendiri, tahu itu sendiri, dan sempat pisah sama kamu selama beberapa bulan. Nah, setelah itu gimana suami kamu? Setelah kejadian itu maksudnya ya jadi tambah perhatian kah atau gimana? Nggak tambah perhatian, tapi lebih mungkin dia kayak ada paham sedikit lah. Nggak sampai langsung berubah drastis, nggak. Kayak ada paham, kayak ngerti gitu doang sih. Mungkin dia ada perubahan sedikit lah, tapi nggak langsung berubah, karena kan dia kerjanya kan tetap kerja yang sama. Emang dia sibuk, cuman akunya aja nggak terima. Aku nggak pernah bukan ngerasa kayak nggak diurusi, jadi padahal nggak kayak gitu kan. Aku ngerasa aku sendirian di rumah. Cuma butuh perhatian, iya. Pengennya sama-sama. Kan anaknya kan ngekos tempat lain. Tapi anaknya tahu nggak? Anak kamu tahu nggak bahwa itu terjadi? Kayaknya dia udah dewasa ya. Udah dewasa, Mbak. Tahu pasti. Tahu dari? Ya, otomatis tahu lah, itu kan kejadiannya luar biasa, bukan kejadian kecil ya, apalagi ribut besar. Terus dari pihak keluarga saya nggak mungkin hal kayak gitu tuh nggak didengar, pasti dengar. Tapi memang nggak komentar, diem aja. Sekarang ya paling sekarang fokusnya ke suami saya lah, jangan sampai hal-hal kayak itu kejadian lagi. Ada kesempatan kayak gitu, bahayanya, Mbak. Iya. Mendingan jangan ada siapa-siapa di rumah lah, walaupun keluarga atau bukan keluarga. Ya karena kita nggak pernah tahu ya, namanya setan lewat ya kan, selesai sudah. Iya. Amit-amit ya, amit-amit ya Allah, dijaga keluarga kita semua ya dari hal-hal kayak gitu ya teman-teman. Sebelum bobo ya, maksud jangan sampai itu terjadi sama keluarga kita, adik-adik kita, ponakan kita, bahkan sampai ke anak kita sendiri gitu, amit-amit ya. Jangan sampai dijauhin dari hal-hal yang tidak baik, marah bahaya, bala-bala yang kayak gitu, amit-amit ya. Saudara, keluarga, yang namanya orangnya tetap aja orang lain. Karena nyaman itu kan datang sendiri karena kita sama-sama. Dan semua itu terjadi karena memang ada kesempatan gitu kan. Ada kesempatan, momennya itu mendukung gitu. Jadi ya bisa aja kejadian. Beban saya sedikit berkurang ngobrol sama teman akrab. Oh, teman kamu berarti tahu. Responnya apa? Karena kan dia ngomong gini, saya juga mau ngasih tahu hal buruk itu, tapi kan udah bukan bocah, udah tua. Kalau orang kayak gitu, kalau orang suka itu, dia ngomong kayak gitu, ngomongin aku, kalau orang suka itu susah ngasih hatinya, percaya deh, biasanya dia akan sadar sendiri, dia ngomong kayak gitu. Benar. Jadi aku nggak ngasih tahu banyak-banyak, kan udah tua, bukannya bocah lagi. Ya, pada akhirnya kepentok sendiri baru tahu ya. Kami udah janjian tuh sama sahabat kita, saling ngingetin ya. Awal persahabatan gitu, kan aku tipenya kan kalau berteman tuh satu-satu, nggak humble orangnya aku mah. Dia udah satu-satu. Iya, tipenya begitu. Nggak percayain sama orang. Pada akhirnya sahabat kamu juga tahu kejadian itu kamu ceritakan itu. Karena dia kan juga punya problem, bukan sama tapi punya problem juga, jadi saling namanya sahabat ya, saling cerita lah ya, saling jadi bertukar pikiran, bertukar cerita. Nggak menghujat, nggak boleh gini, nggak. Enak banget kita mah. Ngomongnya lembut, terus nggak pernah menjatuhkan, nggak pernah itu, nggak, enak, nyaman, temannya baik. Iya memang gitu ya, sahabat kan menjadi pendengar ya, pendengar yang baik. Kalau memang kita salah ya diingetin aja, udah cukup gitu kan. Sisanya kan semua keputusan ada di kita gitu. Terus sekarang hubungan kamu sama ponakan kamu gimana? Jadi kalau kan pasti ada kumpul keluarga dong. Kayak tiap lebaran kan kamu pulang kampung gitu. Karena itu kejadian yang memalukan ya. Paling sebisanya menghindar. Tapi tetap kumpul keluarga? Enggak lah, ya namanya sama yang tuh bocah ya sebisanya menghindar gitulah. Nggak ada. Kakak kamu sendiri yang sebagai orang tua dari si anak tersebut gitu ya, gimana? Siapa? Kakakmu? Ya namanya orang marah ya, dia ngomong apa aja aku juga nggak bisa apa, aku mah nggak bisa ngomong apa-apa.
mau nyalakan anaknya nggak usah ngomong, aku ya salah juga ya, aku mau diem aja, namanya aku salah. Ya sudah, gimana, tahan muka aja, tahan malu. Konyol banget emang, malu banget Mbak. Ya nggak apa-apa, maksudnya itu dijadikan cerita ini dijadikan pelajaran ya, maksudnya buat kita semua ya, maksudnya ya siapapun orang-orang terdekat kita, Mbak Yu kita jaga gitu loh, jangan sampai kita ngerusak. Iya. Iya kan? Nah, terus kayak ini sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita petik dari sini. Kayak contoh gitu, suami yang sibuk kerja, cari nafkah, ini itu segala macam. Kita paham banget, maksudnya ya suami ini cari uang gitu kan, cari rezeki untuk anak istrinya gitu kan, tapi kalian perlu tahu, suami sama anak-anak di rumah tuh nggak melulu hanya nafkah secara materi, tapi ya mereka butuh quality time. Aku pernah ngomong gini, Pak, aku pengen jalan. Apa sih? Kan semua udah kecukupin. Jadi dia tuh kayaknya kesannya gini Mbak, yang aku nilai dari suami aku tuh, dia udah bisa bikin rumah, udah bisa nyekolahi anak, udah bikin fasilitas tuh. Kata dia udah laki-laki yang hebat banget. Dia sih tuh kayaknya aku nilai itu. Tapi dia lupa satu hal, bahwa istrinya butuh ya kan, butuh perhatian, butuh kasih sayang dari suaminya. Ya materi, ya siapa kita wanita nggak munafik ya, kita butuh materi, kita butuh kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, tapi di luar itu kita butuh sosok suami yang memang selalu ada gitu, bisa memanjakan kita, selalu ada waktu buat kita gitu. Begitupun sebaliknya gitu. Ya banyak hal yang maksudnya yang bisa kita petik di sini ya teman-teman, sebelum bobo ya, maksudnya dan ya kita perempuan juga ditinggal suami berminggu-minggu, mungkin ada yang berbulan-bulan suaminya dinas berjuang di luar sana. Mbak Yu, kita pinter-pinter jaga diri gitu, jangan sampai kejadian hal-hal yang memang kita tidak inginkan gitu, apalagi dengan orang terdekat, apalagi keluarga yang masih ada hubungannya gitu. Untungnya di luar daerah ya, jadi udah bisa lah, dijauh lah. Dari semua yang kamu udah alamin ini ya, maksudnya pelajaran apa yang bisa kamu dapat dari pengalaman hidup kamu sendiri? Ini kejadian luar biasa, memalukan banget, intinya memalukan. Ya jadi pembelajaran lah. Ada hal baik apa yang bisa kamu dapat dari semuanya? Gak ada hal baik ya, yang pasti itu hal buruk yang saya rasakan, karena sudah melakukan kesalahan yang buruk banget. Paling pembelajaran kedepannya ngasih batas sendiri sama siapapun, apapun, ataupun siapapun itu, walaupun itu keluarga. Kamu sempat depres nggak sih? Pasti. Sempat ke psikolog atau konsultan atau enggak? Enggak kayak gitu. Stres sendiri, ngerasain sendiri. Nggak sampai segitunya psikolog, enggak. Saya ngerasain diri, stres sendiri. Paling udah kalau nggak tahan ngobrol sama temen, udah itu, batas itu doang. Nggak ada tempat ngobrol. Ya, semoga lah ya, maksudnya ya sekarang kan udah membaik ya, udah kembali sama suami, udah ya semoga ya kita selalu dilindungi ya dari hal-hal yang memang sekiranya akan menjadi bumerang buat kita, hal-hal tidak baik gitu kan, marah bahaya apapun itu gitu loh. Jadi buat teman-teman yang nonton di sini, sayangi, kasihi orang-orang terdekat kita, jaga mereka, lindungi mereka, jangan kita yang merusak, apalagi sampai menyakiti mereka gitu loh. Ya itu aja sih paling pesan aku buat teman-teman yang udah nonton Bincang Ranjang. Semoga ini banyak hal ya, banyak hal-hal baik yang bisa kita petik dari cerita ini. So, terima kasih udah nonton Bincang Ranjang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye.